Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 4 semuanya, masih semangat ya dalam belajar? Adik-adik, hari ini kita belajar akidah akhlak lagi ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai indahnya kalimat thayyibah ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai untuk belajar, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Nah, kalimat thayyibah yang akan kita bahas ini yaitu ada 3 ya. Jadi ada subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Adik-adik kelas 3 tahu nggak nih apa itu kalimat thayyibah? Dan kapan kita harus mengucapkan dan mengapa kita harus mengucapkan kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah itu adalah kalimat atau ucapan yang baik ya. Contohnya yaitu tadi subhanallah. Nah, subhanallah ini disebut juga dengan bacaan tasbih ya. Nah, jadi zat yang paling suci di alam semesta ini itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan ya. Karena tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, langsung saja kita membahas yang pertama yaitu subhanallah ya. Nah, kalimat subhanallah itu mempunyai arti maha suci Allah ya. Jadi secara bahasa ungkapan subhanallah itu berarti aku mensucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya ya. Nah, Sayyidah Aisyah dalam sebuah riwayat itu menyebutkan bahwa orang Arab ketika mendapati sesuatu yang tidak mereka inginkan dan mereka berkeinginan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengucapkan subhan. Jadi ketika seseorang menyaksikan atau mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai atau tidak baik dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebaiknya kita untuk mengungkapkan subhanallah ya. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk mensucikan Allah dari kekurangannya ya, atau mensucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Nah, jadi kalimat subhanallah itu disebut juga tadi apa? Bacaan tasbih ya. Jadi kalimat tasbih itu adalah ungkapan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagaimana zat yang paling suci di alam semesta ya. Maka sesuai dengan artinya, kalimat ini itu mengandung makna penyucian nama dan zat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi nama Allah itu harus tetap suci ya dari segala bentuk baik kemusyrikan dan kekurangan, karena Allah lah pemilik segala kesempurnaan ya. Jadi semua yang ada di langit dan ada di bumi itu bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ya ayat 1 ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil quddusil azizil hakim. Nah, artinya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Al-Jumu'ah ayat 1. Nah, adik-adik, bertasbih itu artinya mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tidak ada yang berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui kelemahan serta keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak memiliki daya dan kekuatan ya. Jadi kalimat thayyibah subhanallah itu juga diucapkan ketika mengingatkan imam dalam sholat, ketika lupa bacaan atau kerikan sholat bagi makmum laki-laki ya, tapi berzikir sesudah sholat fardu dan mendengar kejadian luar biasa. Nah, dengan bertasbih itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga dapat menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menambah pahala pula ya, dan dijauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Nah, adik-adik, kalimat yang baik itu adalah kalimat yang tertanam dari dalam hati kita sendiri ya. Jadi sehingga dapat membuat kita merasa yakin dan keimanan kita itu menjadi lebih teguh dan tentram ya. Nah, yang kedua ini masya Allah ya.
Jadi Masya Allah itu merupakan salah satu dari kalimat thayyibah ya, yang diucapkan ketika seseorang melihat hal yang baik ya, hal yang indah, sebagai apa, bentuk ekspresi penghargaan sekaligus pengingat bahwa semua itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Nah, jadi segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kalimat Masya Allah itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak akan hal itu. Nah, kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Contohnya apa nih? Nah, contohnya ketika kita melihat bangunan yang indah dan megah, kemudian memasuki kebun yang cantik, pasti kita takjub ya. Kemudian teknologi yang canggih, prestasi yang membanggakan, itu juga salah satunya. Fisik yang kuat, terus melihat keindahan pemandangan alam, melihat orang yang cantik maupun tampan, itu sebaiknya kita mengucapkan Masya Allah ya, serta mukjizat ya, dan karomah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 39. Walaula izzaqata jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in taranni anna aqalla minka malau wa walada. Artinya, dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Nah, dalil tersebut dipahami dengan penjelasan yang sudah disebutkan tadi ya. Di dalam ayat tersebut itu objek daripada ucapan Masya Allah itu adalah kebun ya. Sedangkan adanya sebuah kebun itu tadi selain tanam-tanaman di dalamnya itu juga tumbuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga ada usaha yang memiliki kebun dengan cara menanamnya, kemudian menyirami, memupuk dan seterusnya ya, pokoknya dirawat. Nah, jadi kalimat Masya Allah itu diungkapkan untuk menunjukkan ya kekaguman seseorang atau kejadian yang digunakan sebagai ekspresi penghargaan ya. Jadi sementara dalam waktu yang sama juga sebagai pengingat bahwa semua pencapaian itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu tidak ada apa-apanya ya kalau tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Adik-adik kelas 4, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha besar ya. Jadi manusia itu tidak bisa mengingkari kebesarannya ya. Contohnya apa? Contohnya ya, Allah telah menciptakan alam semesta dan seisinya ya. Itu sudah menjadi cukup bukti ya atas apa kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalimat thayyibah Allahu Akbar itu mengingatkan manusia ya betapa Allah itu maha besar ya, dan tidak ada yang melebihi kebesarannya. Allahu Akbar artinya Allah maha besar ya. Nah, itu disebut juga dengan bacaan takbir. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha besar. Penciptaan alam semesta dan seluruh isinya itu telah cukup menjadi bukti ya bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu menjadi kewajiban setiap muslim ya anak-anak. Nah, mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu dapat menghindari daripada sifat sombong ya, karena tidak ada yang bisa disombongkan oleh manusia. Nah, salah satu cara mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara membiasakan diri mengucapkan Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala itu sanggup menjadikan segala hal yang tidak mungkin ya, yang menurut kita tidak mungkin itu pasti akan menjadi mungkin. Karena bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah mudah untuk menjadikan hal tersebut ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 82 ya.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Nah, dari kejadian-kejadian yang sungguh menakjubkan itu tadi seharusnya menjadikan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini itu berdasarkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apabila kita mau berpikir tentunya itu banyak bukti ya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar ya. Ya misalnya menciptakan alam semesta dengan seluruh isinya ya, terus kemudian menciptakan matahari dan bulan, keduanya itu berfungsi berjalan pada orbitnya masing-masing ya, dan tidak pernah berbenturan ya. Nah, sedangkan bumi diciptakan sebagai hamparan dan langit diciptakan di atas bumi tanpa memiliki tiang penyangga ya. Nah, Allahu Akbar juga sering diteriakan oleh pahlawan yang berjuang menegakkan agama Islam ya. Misalnya para pahlawan yang melawan penjajahan Belanda, dia meneriakkan Allahu Akbar, itu dapat membangkitkan semangat juang melawan kezaliman ya. Jadi di penghujung puasa Ramadan pada malam hari raya Idul Fitri itu seluruh umat Islam itu bersama-sama mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan gema takbir ya. Nah, selain itu kalimat thayyibah Allahu Akbar itu juga dapat diucapkan ketika mengumandangkan azan dan iqomah. Nah, adik-adik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai indahnya kalimat thayyibah ya. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat ya dan dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, insya Allah akan kakak jawab ya. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.